Assalamualaikum teman-teman sekalian, kembali bersama Dewan Service. Kali ini kami melakukan pemeriksaan pada mesin cuci 1090 yang menurut informasi dari customer, ketika mencuci di tengah perjalanan tiba-tiba listrik di rumah customer jelek, MCB trip. Ini kami sudah melakukan pengecekan. Di sini kami memilih program pencucian. Kondisi mesin masih diam, tidak melakukan pergerakan, tidak mau mencuci. Mesin diam saja. Masih juga tidak mau melakukan pergerakan. Mesin diam, tidak mau berputar. Bisa dilihat mesinnya diam, tidak berputar. Sementara air tidak ada yang masuk, karena sebelumnya telah digunakan oleh customer untuk mencuci. Namun tiba-tiba listrik mati di rumah customer. Kita menguji pada proses pencucian. Terlihat sirkulasi pump bekerja, air mengguyur ke dalam drum namun tidak mau berputar. Kondisi diam saja, tidak menunjukkan tanda-tanda adanya pergerakan untuk berputar. Nanti kita akan coba memindah pada proses spin pengeringan untuk membuang air yang masih ada di dalam mesin cuci. Kita tunggu, masih juga tidak ada tanda-tanda. Kita akan pindah ke proses pengeringan. Kita sudah memilih opsi pengeringan. Kita lihat, kita coba untuk menghidupkan mesin cuci ini. Mesin hidup dan tiba-tiba langsung jelek, MCB trip, terlihat terjadi konslet. Ini menunjukkan ada permasalahan pada mesin cuci ini. Nantinya kita akan mencoba menelusuri apa permasalahannya. Di sini telah dilakukan pembongkaran pada bagian atas dari mesin cuci. Terlihat pada selang penyalur air ke drum itu terlepas. Tentunya ada aliran air ke bawah menuju paling dekat areanya itu di motor. Nanti kita akan periksa motor, kemudian drain pump, pompa pembuangan, karena permasalahan terjadi short ini bisa pada bagian tersebut, yaitu pada motor dan pada drain pump. Nantinya kita akan melepas kedua unit tersebut, yaitu motor dan drain pump, untuk memastikan penyebab terjadinya short konslet. Soket-soket pada drain pump terlihat tidak ada tanda-tanda gosong, hangus. Nantinya kita akan melepas drain pump untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, memastikan apakah kumparan dari drain pump short. Karena saat pengujian tadi, ketika posisi spin, kita menghidupkan mesin cuci, hidup sebentar kemudian short. Sini kami sudah melepas fan bell untuk membuka motor, untuk nantinya memudahkan kita melihat drain pump, untuk melepas drain pump dari posisinya. Motor sudah kita lepas. Selanjutnya kita akan melepas drain pump, pompa pembuangan. Caranya dengan memberikan ganjel pada
bagian bawah dari drain pump untuk memposisikan kedudukannya sedikit terangkat, kemudian menarik ke arah belakang sambil menggerakkan drain pump, maka akan terlepas. Jadi kita akan melepas drain pump ini dan dilakukan pemeriksaan pada drain pump, terutama pada kumparan dari drain pump. Apakah terjadi short pada kumparan tersebut? Karena kebanyakan kasus yang telah kita alami, drain pump yang short pada kumparan itu biasanya terjadi jeglek juga pada mesin cuci 1090 ini. Kita akan melakukan pengetesan. Terlebih dahulu kita mengukur nilai kumparannya, apakah masih terjadi penyambungan, artinya kumparannya tidak putus. Kita akan mengukur pada posisi home untuk melihat nilai kumparannya. Terlihat kumparan masih bagus, masih terukur, artinya kondisi masih baik, tidak ada masalah. Nanti kita akan mencoba langsung menghidupkan. Di sini kami juga sekaligus mengecek, memeriksa electric valve, kondisi juga masih bagus. Kemudian kita melakukan uji coba menghidupkan langsung drain pump apakah berputar. Ternyata drain pump hidup, berputar, artinya drain pump masih kondisi baik, tidak ada masalah. Jadi kasus terjadinya short konslet itu bukan dari drain pump penyebabnya, namun dugaan paling kuat itu pada timer program. Artinya ketika dipilih program spin pembuangan air, berjalan sebentar langsung jeglek. Jadi kita mencurigai pada timer. Kita akan melepas timer dari posisinya di mesin cuci. Ini sudah terlepas. Nantinya kita akan melakukan perbaikan pada timer tersebut. Untuk motor kondisi masih bagus. Kami telah melakukan pembongkaran pada PCB dari timer. Untuk cara membongkar PCB timer, teman-teman bisa menyaksikan video pada link kami di atas ini. Di sana dijelaskan cara membongkar papan PCB. Di sini kami tidak akan menjelaskan lengkap. Papan PCB yang sudah dibongkar kondisinya tidak ada terkelupas pada jalur-jalurnya, aman. Kemudian di sini kita membuka dari rumahan timer. Kita lihat gear-gear timer. Nantinya kita akan melakukan pemeriksaan terfokus pada bagian kontak platina dari timer ini. Kami akan melakukan pemeriksaan pada jalur-jalur yang terlihat gosong, kotor untuk dibersihkan. Konslet biasa terjadi pada area platina, khususnya di area drain pump pada timer. Dilakukan pengamplasan pada kedua as dari timer karena ini sangat mempengaruhi perputaran dari timer. Jadi pengamplasan ini
ditujukan untuk memudahkan pergerakan timer ketika diputar. Perpindahan antar platina itu menjadi lebih mudah apabila as mulus, bersih, tidak berkarat. Jadi sangat utama untuk membersihkan as dari timer. Dilakukan pemeriksaan pada blok-blok dari plat kontak platina untuk memeriksa bagian-bagian yang hangus, gosong, karena bagian-bagian yang gosong, hangus itu sangat berpotensi terjadinya short. Seperti ini terlihat gosong, itu rawan terjadi short, terutama pada area drain pump. Kemudian area electric valve itu area-area yang rawan terjadinya short bila terjadi gosong, rawan sekali untuk short. Makanya nanti akan dilakukan pembersihan pada area tersebut. Ini terlihat platinanya gosong, itu harus dibersihkan. Demikian pula ini gosong, rawan sekali terjadinya short, terutama pada bagian drain pump, kemudian electric valve. Wajib untuk dibersihkan untuk menghindari terjadinya short. Mengembalikan plat platina yang telah dibersihkan pada posisinya, mengkondisikan tata letaknya hingga sesuai dengan kedudukan masing-masing dari plat platina tersebut. Di sini kami melakukan pembersihan pada plat platina yang betul-betul memang gosong dan harus dibersihkan. Adapun teman-teman sekalian yang ingin menyaksikan detail kami melakukan pembersihan pada plat kontak ini, bisa disaksikan di video kami pada link di atas. Itu akan memberikan informasi yang lengkap mengenai cara membersihkan platina. Dan pada saat ini itu dilakukan pembersihan platina yang dicurigai menyebabkan terjadinya short pada mesin cuci, terutama di saat proses pembuangan air. Platina telah kita pasang pada posisinya. Area blok ini adalah jalur-jalur L modul dan motor. Harus juga dilakukan pemeriksaan pada bagian-bagian yang gosong, itu harus dibersihkan. Kemudian dilakukan pula pengontrolan mekanikal pergerakannya, per-pernya, sehingga betul tidak ada masalah. Plat yang terlihat gosong, kotor akan dibersihkan.
Dilakukan pengontrolan ulang pada per blok tadi yang sudah kita bersihkan tadi. Dalam hal ini blok, jalur, L modul, kemudian motor. Hasil pengecekan kondisi baik, nantinya akan dilakukan pengecekan pula pada papan PCB dari timer. Kita akan memeriksa pada jalur ini daerahnya drain pump, kemudian sirkulasi pump dan electric valve. Jadi urutannya 1 sampai dengan 13 slot. Urutan dari drain pump itu urutan ke 13 dan 12. Kemudian sirkulasi pump itu urutan 11 dan 10. Kemudian electric valve urutan ke 9 dan 8. Jadi jalur tersebut itu berpotensi terjadi short bila gosong. Kemudian hubungan di antara jalur-jalurnya. Jadi dari ketiga jalur tersebut, yaitu drain pump, kemudian sirkulasi pump dan electric valve, itu rawan terjadi short. Makanya dilakukan pemeriksaan pada jalur-jalur tersebut. Biasanya kalau terjadi konslet seperti di awal video yang kita melakukan pengecekan, biasanya pada jalur tersebut itu terjadi putus. Itu kebanyakan ketika drain pump short. Tapi kalau ada masalah pada timer yang kasus gosong itu, biasanya jalur tidak ada yang putus. Akan tetapi tetap dilakukan pengukuran di antara jalur-jalurnya, karena antara jalur atas dan jalur bawah itu saling berhubungan. Dilakukan pemeriksaan secara teliti sehingga memungkinkan antar jalur betul-betul terhubung. Makanya kami di sini melakukan pengecekan, pemeriksaan dengan menggunakan ohmmeter yang voice, suara terhubung, sehingga untuk memudahkan kita. Jadi dari hasil pengecekan, kondisi papan PCB masih bagus. Selanjutnya dilakukan pelumasan pada as timer, yaitu as kecil dan as besar. Di sini as berfungsi untuk memberikan kemudahan pergerakan dari masing-masing anak kontak platina pada timer. Kemudian memberikan juga pelumasan pada rumahan timer, terutama pada bagian lubangnya, sehingga memudahkan perputaran timer ketika dilakukan pemilihan program dan ketika timer bekerja berputar secara otomatis, pergerakan menjadi dinamis dan mudah, sehingga menghindari juga kasus ketika mencuci ngejut-ngejut. Itu bisa juga disebabkan karena asnya cekat, sehingga pergerakan dari anak kontak menjadi berat. Makanya pelumasan, penyemprotan pada bagian-bagian itu sangat diperlukan. Kemudian melakukan pengetesan dengan memasukkan ke bagian lubang untuk memastikan pergerakan dari as lancar. Selanjutnya adalah melakukan pelumasan pada bagian dari gear-gear timer. Kemudian memasang
gear timer yang kecil pada bagian rumahan timer dengan mengkondisikan posisinya sesuai dengan kedudukannya masing-masing sambil dilakukan penyetelan. Dikondisikan, kemudian memasang pada gear timer. Melakukan pengkondisian posisinya. Selanjutnya memasukkan as timer sambil menggerak-gerakkan sehingga didapat posisi yang nyaman dalam memasukkan as tersebut. Demikian pula pada as yang kecil, sambil digerak-gerakkan untuk mendapatkan keadaan yang nyaman ketika dimasukkan. Kemudian memasang papan PCB pada timer, mengkondisikan posisinya sehingga bagian atas dari setiap kontak platina itu masuk ke lubang dari papan PCB. Untuk kemudian dilakukan penyolderan pada setiap titik dari anak kontak pada papan PCB. Selanjutnya dilakukan pengetesan pada timer setelah semua telah terpasang. Di sini dikondisikan plester pada as dari timer terlihat posisinya sebelum dilakukan pengetesan pada timer. Kami memberikan tanda kepada as timer berupa isolasi untuk nanti memperlihatkan pergerakan perubahan dari as timer tersebut. Ini penting untuk dilakukan untuk memperlihatkan bahwa timer normal telah bagus. Ini seperti yang terlihat, timer telah berpindah, artinya siap untuk dites di rumah customer. Ini kami sudah melakukan pemasangan timer pada mesin cuci di rumah customer dan dilakukan pengetesan. Seperti yang terlihat, kami melakukan pengetesan pada mesin cuci tersebut. Di sini kami melakukan program pencucian. Jadi pengetesan awal ini dilakukan pada program pencucian. Di sini air sudah masuk mengisi pada tabung mesin cuci. Di sini proses masuknya air lancar ke dalam tabung. Terlihat tabung sudah terisi air. Indikasi juga bahwa electric valve bekerja normal. Jalur pada timer untuk menghidupkan electric valve berjalan normal. Nantinya kita tunggu saat mesin cuci berputar. Terlihat mesin cuci sudah berputar. Putar kanan, berhenti, putar kiri. Tidak ada kejutan, normal, putarannya normal. Kondisi masih oke, bagus. Membuktikan juga bahwa siapa yang kita lakukan itu berhasil. Mesin telah normal. Nantinya kita lakukan pula pengujian pada proses spin, pengetesan pembuangan air. Di sini kami melakukan proses pengeringan. Telah terjadi pembuangan air. Proses pembuangan air, mesin sudah tidak jeglek lagi. MCB di rumah customer tidak jeglek, artinya proses perbaikan pada timer untuk kasus mesin cuci mati pada saat mencuci telah berhasil. Lihat, mesin sudah melakukan proses spin, artinya pekerjaan kita untuk perbaiki timer kasus mati pada saat mencuci sudah berhasil. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.